Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pengampuh mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengkritik atau menjelaskan, mereview lebih tepatnya materi tentang tafsir Al-Manar kelompok 1, makalah kelompok 1, yang mana nanti kita akan bahas tentang biografi pemilik tafsir Al-Manar ini. Kemudian kita juga mempelajari latar belakangnya, biografinya, corak tafsirnya, maupun contoh penafsiran ayatnya serta ciri khasnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 2215 050054. Langsung saja, pada tafsir Al-Manar ini yang disebut sebagai Al-Quran Al-Hakim, yang biasanya terdengar oleh telinga kita menyebutkan bahwa ini adalah tafsir Al-Manar. Tafsir yang mana memiliki intelektual dan selalu dihadapkan dengan masalah yang sesuai pada zamannya. Sejalan dengan pemikiran yang di dalamnya ada 3 tokoh tafsir utama. Yang pertama itu ada Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Rashid Ridho. Mereka adalah dalang di balik tafsir Al-Manar ini. Baik, yang pertama-tama kita mulai dari latar belakang penafsiran tafsir ayat ini. Latar belakang kita mulai dari biografi Muhammad Abduh, yang mana Muhammad Abduh ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khair. Muhammad Abduh dilahir pada 1849 Masehi di Mesir. Ayahnya berasal dari Turki, bernama Abduh Hasan Khairullah, sedangkan ibunya menurut riwayat berdasarkan dari bangsa Arab dan memiliki silsilah keturunan yang sampai pada Umar bin Khattab. Dia lahir dari keluarga yang jauh dari kata kaya, namun beliau sangat dihormati sebagai kepala karena kepandaiannya dan ketinggiannya akhlaknya. Meskipun hidup dalam lingkungan keluarga petani di desa, tetapi ayahnya mendorong Muhammad Abduh untuk memperoleh pengetahuan sebagai anak. Dia juga menjalani latihan agama yang ketat, mampu membaca buku, dan dikatakan telah menyelesaikan hafalan Quran pada usia 12 tahun. Pendidikan pertamanya adalah mempelajari tajwid Al-Quran. Ia pelajari di Masjid Al-Ahmadi, di antara berjarak lebih dari 80 km dari Kairo. Ia
melakukan ini hingga tahun 1864. Namun, kecewa dengan cara pengerjaan yang kuku dan membosankan, sehingga memutuskan untuk keluar dari pendidikan dengan niat bekerja di bidang pertanian. Perubahan besarnya terjadi ketika ia bertemu dengan pamannya, yaitu seorang syekh bernama Darwi Khadri. Saat itulah pamannya mendorong untuk mengajar, mengetahui, dan berkembang dari seorang pembaca, biasanya menjadi individu yang cerdas. Darwish Khadir ialah seorang alim dalam ilmu Al-Quran dan pengetahuan pada paham tasawuf. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh meneruskan pendidikan ke Kairo dengan belajar di Al-Azhar. Namun Muhammad Abduh menganggap bahwa pengajaran yang diberikan Al-Azhar tidak memuaskan jiwa karena tidak mendorong kemampuan kritis, independen, dan kreatif pada siswa. Meskipun demikian, di Al-Azhar dia diperkenalkan dan dibimbing oleh beberapa pengajar yang hebat, yaitu Syekh Hasan At-Tawil dan Muhammad Al-Bashani yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran rasional dan liberalisme. Pada kunjungannya ke Mesir pada 1871, Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Hubungan Al-Afghani dan Muhammad Abduh semakin erat karena dia sering menghadiri pertemuan ilmiah. Pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani sangat mempengaruhi pola pikirnya. Dari Al-Afghani, Abduh belajar sikap kritis, menolak taklid, dan terbuka terhadap filsafat serta ilmu kalam. Yang mendapatkan gelar Al-Alim setelah lulus dari Al-Azhar pada 1877. Setelah itu, ia mengajar di beberapa tempat seperti Al-Azhar, Dar al-Ulum, dan di rumah sendiri. Dikenal sebagai guru yang berusaha memperbaharui sistem pendidikan Islam dan menjadikan Al-Azhar lebih relevan dengan zaman dengan memasukkan subjek modern seperti filsafat, etika, logika, sejarah, dan peradaban Eropa. Pada tahun 1888, Abduh diizinkan kembali ke Mesir. Ia kemudian menjabat sebagai hakim penasihat Mahkamah Tinggi, serta pada 1899 diangkat menjadi mufti Mesir sekaligus anggota Majelis Syura. Dalam jabatan-jabatan tersebut, ia berupaya melakukan reformasi khususnya di Al-Azhar dengan memperbaiki administrasi, meningkatkan beasiswa, membatasi hafalan yang tidak produktif, serta memperkenalkan ilmu modern. Bagi Abduh, pendidikan adalah kunci kemajuan umat, sementara politik tanpa landasan ilmu hanya akan membawa kemunduran. Kemudian kita lanjut kepada Muhammad Rashid Ridho, yang mana beliau memiliki nama lengkap Syahid Muhammad Rashid Ridho. Dilahirkan pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 atau 18 Oktober 1865 Masehi di Kalamun, sebuah desa yang letaknya di tepi laut tengah sekitar 3 mil di kota Tripoli, Lebanon. Pendidikan beliau dimulai dari keluarga, di mana ia belajar pada
orang tuanya, di samping belajar pada orang tuanya, ia juga belajar kepada banyak guru dan ulama. Memulai belajar di Al-Kutub, taman pendidikan terendah di tingkat kampung, di mana ia belajar membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung. Setelah tamat, ia dikirim ke Tripoli untuk melanjutkan pendidikannya di madrasah ibtidaiyah, di mana ia belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah tersebut adalah bahasa Turki, karena pada waktu itu Lebanon berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Ottoman. Itulah sebabnya ia tidak belajar di sekolah tersebut, sehingga ia hanya bertahan selama setahun saja. Pada tahun 1299 atau 1822 Hijriah Masehi, Rashid Ridho kemudian beralih ke sekolah Islam negeri yang saat itu sangat disukai dan dihormati. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar di sekolah ini. Mereka juga mengajarkan bahwa Turki dan Prancis mereka juga mengajar bahasa Turki dan Prancis. Syekh Hussein Al-Jizr, seorang ulama terkemuka dari Syam, adalah seorang yang mendirikan sekolah dan mengelolanya. Diakui bahwa topik Hussein memainkan peran yang penting dalam perkembangan pemikiran Rashid Ridho. Nah, kemudian kita lanjut kepada latar belakang penamaan kitab Tafsir Al-Manar ini. Tafsir Al-Manar ialah salah satu karya tafsir modern yang lahir dari semangat pemburuan pemikiran Islam pada akhir abad ke-19. Pada dasarnya, Tafsir Al-Manar merupakan hasil pemikiran tiga tokoh besar Islam, yaitu yang pertama Said Jamal Al-Din Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Tokoh pertama menanamkan gagasan pembaharuan dan perbaikan masyarakat kepada murid-muridnya. Kemudian Muhammad Abduh, gagasan tersebut kemudian dipelajari, diolah, dan disampaikan kembali oleh Abduh melalui penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pemikiran Abduh inilah yang diterima oleh muridnya, Rashid Ridho. Jadi, yang pertama dari pemikiran Syed Jamal, kemudian disampaikan, diolah kembali oleh Muhammad Abduh, dan disampaikan kembali kepada muridnya, yaitu Rashid Ridho. Tafsir Al-Manar memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya kitab yang menghimpun riwayat-riwayat sahih dengan penelakan rasional yang jelas, sekaligus menyikapi hikmah-hikmah syariat serta sunatullah, hukum-hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan. Lebih dari itu, tafsir ini menekankan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk universal sebagai umat manusia yang relevan sepanjang masa dan di berbagai tempat. Kemudian adapun ciri khas dari Al-Manar ini, tafsir Al-Manar ini memiliki sejumlah ciri khas yang mendekatkan dari karya tafsir lainnya. Pertama, coraknya berciri-ciri adabi ijtimai atau sosio masyarakat yang menitik beratkan pada keindahan bahasa Al-Quran, berfokus pada kebahasaannya, sekaligus pesan-pesan praktik bagi kehidupan. Tafsir ini berusaha
mengaitkan ayat dengan relasi sosial dan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat tanpa banyak menggunakan istilah ilmiah kecuali jika diperlukan. Kedua, tafsir ini mengembangkan metode nakli dan akli. Rashid Ridho tetap merujuk pada hadis riwayat sahih dan pendapat ulama klasik, tetapi sekaligus menggunakan penelaran rasional untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru yang tidak ditemukan dalam sumber tradisional. Ciri khas lainnya adalah semangat tajdid, pembaruan, yaitu ajakan untuk kembali pada kemurnian ajaran Al-Quran dan Sunnah, sekaligus membuka ruang ijtihad agar umat tidak statis dalam menghadapi perubahan zaman. Dari segi bahasa, tafsir ini juga menonjol dengan gaya lugas dan komunikatif. Selain itu, tafsir Al-Manar juga memiliki sikap kritis terhadap tahayul, bid'ah, dan khurafat. Rashid Ridho menolak bentuk penafsiran yang dianggap tidak sesuai dengan semangat Al-Quran, terutama tafsir bercorak, mistis atau batiniyah yang jauh dari rasionalitas. Terakhir, tafsir ini selalu menekankan tujuan moral dan praktik ayat hingga penafsiran diarahkan pada pembentukan akhlak, pengutamaan iman, dan dorongan untuk membangun peradaban umat Islam. Kemudian adapun metode tafsir Al-Manar. Sebagai tafsir yang lahir pada era modern, tafsir Al-Manar menggunakan metode yang sudah dikenal sejak lama di kalangan mufassir, yaitu menggunakan metode tafsir menggunakan metode tahlili atau analisis. Dalam metode ini, Rashid Ridho menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai dengan mushaf Utsmani, lalu menguraikan kandungan setiap ayat dengan memperhatikan berbagai aspek seperti makna lafaz, hubungan antar ayat, surat, asbabun nuzul, serta mendapatkan serta pendapat mufassir terdahulu. Setelah itu ia menambahkan pandangannya sendiri yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keilmuan, dan kondisi sosial politik pada zamannya. Kemudian kita lanjut ke corak penafsirannya. Corak penafsiran tafsir Al-Manar ini, Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Quran berlandaskan dua hal. Yang pertama, akal dan kondisi sosial. Ia menegaskan bahwa sebagai ajaran agama dapat dipahami melalui logika, sementara sebagian tidak bisa dijangkau akal namun tidak bertentangan dengannya. Abdul juga menekankan bahwa ada ajaran agama yang bersifat rinci tetapi ada yang bersifat umum. Karena itu ia menolak taklid buta terhadap ulama terdahulu tanpa mempertimbangkan perubahan zaman. Sumber tafsir Al-Manar ini lebih banyak menggunakan tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran yang bertumpu pada ijtihad akal setelah melalui analisis kebahasaan dan penguasaan berbagai ilmu pendukung serta usul fikih, asbabun nuzul, dan hadis. Adapun corak tafsir Al-Manar ini adalah adabi al-ijma'i, yaitu corak tafsir yang menekankan relevan Al-Quran dan kehidupan sosial. Nah, kita lanjut ke contoh penafsiran ayatnya. Muhammad Abduh memandang bahwa setiap surah dalam Al-Quran merupakan satu kesatuan ayat-ayat yang saling terkait dan seiring. Menurutnya, pemahaman terhadap suatu kata atau kalimat bisa dipahami dari tujuan keseluruhan surat tersebut. Hal ini
terlihat jelas dalam penafsiran terhadap surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Abduh menjelaskan bahwa kata al-fajr tidak disertai dengan sifat tertentu sehingga harus dipahami secara umum. Artinya al-fajr yang dimaksud bukanlah fajar pada hari tertentu, melainkan fajar yang terjadi setiap hari, yaitu saat cahaya siang mulai mengusik kegelapan malam. Demikian pula kata layalin ashr, 10 malam, dipahami sebagai malam-malam umum yang serasa maknanya dengan al-fajr. 10 malam tersebut ditafsirkan sebagai malam-malam pada setiap bulan ketika cahaya bulan perlahan menembus kegelapan malam. Dengan begitu Abdul menemukan keserasian antara keduanya. Sama-sama menggambarkan peralihan dari gelap menuju terang. Meskipun dengan hasil akhir yang berbeda, fajar membawa cahaya yang berat, sedangkan malam justru berakhir dengan kegelapan yang berat. Berdasarkan pemahaman itu, Abdul menolak penafsiran sebagai ulama yang membatasi makna al-fajr dan layalin ashr pada peristiwa atau waktu tertentu, seperti fajar awal tahun Hijriah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ia juga menolak tafsir untuk tafsir sufistik yang terlalu simbolik, misalnya pendapat As-Sutri yang menafsirkan Al-Fajri sebagai Nabi Muhammad yang memancarkan cahaya iman, dan layalin ashr sebagai sahabat yang dijamin masuk surga. Bagi Abduh, pendekatan seperti ini justru mengubarkan pesan utama ayat. Ia menegaskan bahwa penafsiran harus tetap berpegang pada keserasian makna dan konteks keseluruhan surat, bukan sekedar pada simbolis atau penafsiran yang terlalu jauh dari teks. Kemudian untuk kritik tentang makalah pertama ini, yaitu setelah saya baca-baca terdapat pada biografi Jamaluddin Al-Afghani, karena di sini tidak terlalu dijelaskan biografinya, latar belakangnya. Di sini cuma menjelaskan tentang Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Mungkin itu saja. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.